Ibrani pasal 3 ayat 7-13. Sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku, sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu dan berkata, selalu mereka sesat hati dan mereka tidak mengenal jalanku, sehingga aku bersumpah dalam murkaku, karena takkan masuk ke tempat perhentianku. Waspadalah, hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat, yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Baca juga Mazmur pasal 95. Hati yang jahat dan tidak percaya. Saudara-saudara, orang Israel di padang gurun juga memberikan contoh tentang apa yang ditulis kitab Ibrani, sebut sebagai hati yang jahat dan yang tidak percaya. Ibrani 3 ayat 12. Rujukan di sini adalah kebanyak kejadian di padang gurun ketika orang Israel mencobai dan menguji Allah. Mereka melihat perbuatan-perbuatan Tuhan 40 tahun lamanya, namun tetap bertahan dalam sungut-sungut dan pemberontakan mereka terhadap Allah, sehingga Allah menjalankan murkanya dengan menghukum mereka yang memberontak dengan tidak mengizinkan mereka masuk ke tempat perhentianku. Ayat yang ke-11. Saudara-saudara, kita diingatkan akan perkataan Allah kepada Musa. Semua orang yang telah melihat kemuliaanku dan tanda-tanda mujizat yang kuperbuat di Mesir dan di padang gurun, namun telah 10 kali mencobai aku dan tidak mau mendengarkan suaraku, pastilah tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Semua yang menista aku ini tidak akan melihatnya. Bilangan 14 ayat 22-23. Secara signifikan, penulis dalam perikop ini mengutip bukan dari Pentatuk, tetapi justru dari Mazmur pasal 95. Pemazmur sendiri menggunakan sejarah Israel untuk menasihati orang-orang pada zamannya untuk sujud menyembah dan berlutut di hadapan Tuhan. Penulis surat Ibrani memiliki tujuan yang sama dan menggunakan sejarah yang sama, dengan implikasi bahwa bahkan mereka yang berada dalam gereja harus waspada. Dalam Ibrani pasal 3 ayat 12 mengatakan, waspadalah hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Menjadi nasihat supaya jangan sampai hati yang seperti itu ditemukan di antara mereka, terlebih gereja Tuhan pada saat ini. Saudara-saudara yang kekasih, sekedar keanggotaan dalam persekutuan yang kasat mata di gereja tidak dapat menyelamatkan, ataupun karena sering ke gereja bukanlah jaminan untuk selamat. Sama seperti kehadiran fisik di antara orang banyak yang meninggalkan Mesir bukanlah tanda yang pasti dari keselamatan. Bandingkan Yudas pasal 5. Mungkin saja hati yang jahat dan yang tidak percaya dapat ditemukan pada salah satu dari kita sehingga kita murtad dari Allah yang hidup. Ibrani 3 ayat 12. Oleh karena itu, marilah kita mentaati perintah Alkitab untuk waspada dan nasihatilah seorang akan yang lain. Sementara hari keselamatan dan anugerah tetap ada harapan bagi pertobatan, dan ada harapan bahwa hati yang jahat dan yang tidak percaya seperti itu dapat diubah oleh kuasa Allah menjadi hati yang murni
dan benar-benar percaya kepada Allah. Saudara-saudara yang kekasih, hati bangsa itu ditujukan. Apakah yang akan ditunjukkan tentang hatiku kepada Allah saat ini? Saudara-saudara, tekunlah belajar firman Tuhan, sehingga kita mengerti isi hati Allah, sehingga kita tidak lagi ditipu dan diperdaya oleh dosa, sehingga kita memiliki hati yang jahat atau tidak percaya, tetapi justru kita memiliki hati yang lembut, hati yang baik, hati yang diubahkan, dan hidup memuliakan Allah. Haor Ministry.